disclaimer dulu, saya dibilang dosen muda udah nggak muda-muda banget juga sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, izin di sini saya sharing saja gitu Bapak Ibu ya, berkenaan dengan bagaimana kita sebagai dosen untuk meningkatkan profesionalisme kita kayak gitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada dunia dosen yang telah mempercayakan saya sebagai narasumber dan mengucapkan juga beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Semua di sini rata-rata dosen ya. Ada dari saya baca di kolom chat ada yang dari Papua, dari NTT, Semarang, Sulawesi, luar biasa sekali ini. Ini namanya The Real Webinar Nasional ini luar biasa ini. Tepuk tangan dulu untuk dunia dosen. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, izin saya share screen terlebih dahulu ya. Bapak Ibu, apa sudah terlihat share screen saya? Sudah, Bapak? Oke, baik, sebentar, saya slideshow dulu. Baik, sudah terlihat ya slideshow saya? Sudah, Bapak. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, izin saya mengusung tema seperti apa yang disampaikan, apa yang diminta oleh dunia dosen. Yang pertama, level up karir akademik berkaitan dengan rahasia sukses dosen muda menuju profesional. Nah, karena ini rahasia, sehingga tidak bisa saya sampaikan, Bapak Ibu ya. Soalnya rahasia katanya, jadi nggak boleh disampaikan. Beberapa kolom chat komentar, ini kenapa rahasia? Kalau rahasia ngapain disampaikan? Katanya gitu ya, Bu ya. Iya, Ramai betul. juga di kolom komentar. Lucu juga ya, itulah ya Bapak Ibu, kita santai aja ya. Ini udah jam, kalau di waktu Indonesia bagian barat udah jam 2. Ini biasanya kalau di kampus ini udahnya jam-jam ngantuk ya Ibu, bener ya. Udah Betul, betul. jam-jamnya luar biasa sekali. Baik, pada tema kali ini adalah berkaitan dengan suksesnya dosen muda menuju profesional. Kita disclaimer dulu bahwa dosen muda di sini mungkin kita nyamakan persepsi dulu, bukan muda dalam arti umur gitu ya, tapi mungkin semangat ya. Karena saya lihat tadi juga ada yang mungkin sudah doktor, ada yang gabung, aduh luar biasa sekali. Saya merasa tersanjung nih, ini para peserta-pesertanya luar biasa sekali, sehingga mudah-mudahan saya dapat memberikan insight positif untuk teman-teman dosen sejawat di sini semuanya. Oke, next, izin perkenalkan terlebih dahulu, tak kenal maka tak sayang Bapak Ibu ya. Di sini saya dosen Fakultas Hukum. Kalau dibilang sudah lama juga belum lama-lama banget ya. Tahun 2017 saya menjadi seorang dosen. Lalu alhamdulillah saya menjadi wakil ketua program studi diamanahkan. Ini periode kedua saya. Sebelumnya tahun sebelumnya di periode sebelumnya ini periode kedua saat ini. Lalu selanjutnya saya juga mahasiswa doktoral di Universitas Jayabaya. Mungkin teman-teman kalau yang tahu gitu ya, itu Jaya Jakarta. Lalu saya juga sebagai editor in chief di beberapa jurnal ya, beberapa jurnal, juga di reviewer di beberapa jurnal juga. Lalu aktif juga di beberapa organisasi, salah satunya ada APHTN, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Provinsi Banten, sebagai wakil sekretaris. Mungkin di sini juga ada beberapa teman-teman juga yang ada beranggotakan di APHTN gitu ya. Sebetulnya jadi cuman nggak perlu saya cantumkan karena ini konteksnya akademisi. Saya mungkin juga saya juga seorang advokat, lalu juga ada juga bergabung di beberapa lembaga bantuan hukum, lalu juga di Asosiasi Dosen Indonesia dan di beberapa asosiasi-asosiasi lainnya. Ada Asosiasi Perguruan Tinggi Hukum, Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, APPTHI kayak gitu ya. Dan ini sosial media saya, mungkin Bapak Ibu bisa kepo-kepo gitu ya. Tadi disampaikan oleh Ibu Rida, saya ada Instagram, ada juga TikTok. Sebenarnya itu hanya brand awareness aja, saya branding akademik saja, itu konten, tidak ada monetisasi atau apapun. Jadi lebih ke menyalurkan ini aja, semacam apa ya, eh, waktu kosong gitu ya, selingan-selingan di tengah-tengah kesibukan kita sebagai dosen. Oke, next. Selanjutnya ini ada beberapa pembahasan ya gitu ya Bapak Ibu ya. Supaya pembahasan kita mengerucut ada 4 subtopik gitu ya. Yang pertama, peranan dosen dalam tridharma perguruan tinggi. Lalu yang kedua, ada keterampilan dasar yang harus dimiliki dosen muda. Lalu tiga, strategi peningkatan kompetensi profesional sebagai dosen. Lalu yang keempat, yang terakhir itu tips dan juga trik
untuk dosen muda dalam pengembangan karir gitu Bapak Ibu. Nah, jadi nanti kita pembahasannya 4 subtopik ini yang mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikannya dengan maksimal, dengan baik. Dan nanti kalau misalnya ada sinyal atau suara saya yang kurang jelas, mungkin bisa nanti di kolom chat atau di interupsi aja gitu Bapak Ibu ya. Oke, baik. Kita mulai yang pertama terlebih dahulu. Em, saya ingin tahu dulu nih semangatnya teman-teman dulu. Kita mulai dari next slide. Nah, sebelum saya mulai, kira-kira Bapak Ibu sekalian nih, saya mau tanya, sorry, saya mau tanya nih Bapak Ibu, apa sih alasan Bapak Ibu menjadi seorang dosen gitu ya? Coba Bapak Ibu komen di kolom komentar, nanti mau saya lihat nih, kira-kira apa sih alasan Bapak Ibu ini menjadi seorang dosen? Maka dari situ nanti saya akan tergambar, apakah bisa kita seorang dosen itu mengembangkan karirnya dengan semangat yang kita miliki di awal kita menjadi seorang dosen gitu Bapak Ibu. Nah, coba saya stop share dulu mana ya ini sebentar. Oke, Bapak Ibu sekalian. Oh, ada yang namanya panggilan jiwa, jenjang karir, apalagi nih? Meningkatkan kemampuan karena pekerjaan mulia. Oh, jawabannya diplomatis banget ini. Ini jawaban-jawaban yang biasanya lagi di interview sama pimpinan biasanya nih. Ada apa? Passion. Oh, luar biasa banget. Ada apa lagi nih? Tukin. Saya nggak ke arah sana ya Bapak Ibu ya. Nanti mungkin ada sesi webinar khusus terkait masalah kebijakan policy demi Indonesia emas. Wah, keren banget. Apalagi Serdos yang diblokir. Aduh, mudah-mudahan enggak Bapak Ibu ya. Suka meneliti, keren. Apalagi memajukan pendidikan, dunia pendidikan. Wah, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian di sini luar biasa sekali ya. Artinya semangat juang Bapak Ibu sekalian menjadi seorang dosen itu sangat luar biasa sekali. Karena Bapak Ibu mau mengikuti tips dan trik apapun, Bapak Ibu mau mengikuti webinar sebanyak apapun, tidak akan menjadi efektif kalau semuanya tidak dimulai dari semangat terlebih dahulu. Maka Bapak Ibu sekalian, tujuan Bapak Ibu sebagai seorang dosen, awalnya apa dulu nih? Nah, tadi teman-teman ada yang bilang suka dengan dunia mengajar, ya, lalu karena suka menulis, berbagi ilmu, pengen jadi Intel, pengen jadi Intel. Karena dosen nggak berseragam. Iya, lucu ya. Oke, nah Bapak Ibu sekalian, macam-macam alasan yang kita miliki untuk menjadi seorang dosen. Namun satu yang pasti, menjadi seorang dosen tentu memiliki apa namanya eh, sebuah profesi yang sangat mulia yang perlu kita sikapi dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan sampai kita menganggap profesi dosen itu adalah sebuah profesi sampingan. Profesi yang mungkin kita anggap hanyalah sebuah profesi yang hanya untuk sekedar sharing ilmu semata dan seterusnya. Karena kita tahu bahwa peran dosen itu sangat fundamental dalam pengembangan dunia pendidikan, khususnya di pendidikan tinggi. Ada yang menjawab juga waktunya fleksibel. Nah, ini saking fleksibelnya pekerjaan dibawa ke rumah Bapak Ibu ya. Ngoreksi. Oh, apalagi sekarang lagi akhir-akhir semester ya. Ini biasanya ini lagi bulan-bulannya akhir semester. Bapak Ibu dosen siapa nih yang suka bawa lembar jawaban mahasiswa ke rumah ini ya. Jadi cari jodoh, Masya Allah ada yang cari jodoh loh jadi dosen. Nah, habis semester liburan. Oh, habis semester liburan. Ada yang sebagai amal jariah. Nah, Bapak Ibu, dari alasan-alasan Bapak Ibu ini, maka kita bisa melihat nih, semangat-semangat Bapak Ibu sekalian gabut. Masya Allah, ada yang bilang jadi dosen karena gabut. Jangan dong Bapak Ibu. Ada yang bilang jadi gabut. Sebagai gerakan hijrah dari perbankan, Masya Allah, ada idaman mertua. Wah, itu konten saya banget tuh, ya. Biar disenangi calon mertua. Ya, bener-bener. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi seorang dosen memang tentu perlu ada panggilan jiwa. Terlepas apapun alasannya, tentu Bapak Ibu dosen memiliki alasannya masing-masing. Dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, maka tentunya pasti Bapak Ibu apa memiliki apa ya namanya semacam sebentar saya ini dulu slideshow dulu sebentar, sorry.
Oke, sebentar ya Bapak Ibu, saya slideshow dulu kembali ya. Oke, sudah tampak ya slideshow saya? Oke, baik. Dengan melihat alasan-alasan Bapak Ibu sekalian tadi, maka kita dapat tergambarkan ya alasan-alasan menarik yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Ada yang karena having fun, karena hobi belajar, ada yang mengabdi, ya, lalu ada yang kayak pekerjaan yang mulia. Ini luar biasa sekali. Em, ada yang katanya karena cuma ditawarin terus nyemplung. Wah, luar biasa ya. Jadi ada yang jadi dosen karena kejebak ya, diiming-imingi oleh pekerjaan yang fleksibel, pekerjaan yang mulia gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, saat kita masuk menjadi seorang dosen tentu kita memiliki alasan yang beragam menjadi seorang dosen. Namun saat kita sudah menjadi seorang dosen, maka visi dan misi kita sebagai seorang dosen itu harus sama. Bagaimana melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara sungguh-sungguh. Kita memiliki alasan latar belakang tujuan yang berbeda-beda, tetapi kita harus memiliki visi yang sama pada saat kita menjadi seorang dosen. Oke, sebentar saya mau next dulu. Sebentar ya. Oke, apa peranan dosen? Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu Bapak Ibu sudah memahami semua ya, peranan dosen itu pasti tidak jauh adalah sebuah tridharma. Tetapi ternyata faktanya peranan seorang dosen di perguruan tinggi itu bukan hanya sesederhana itu gitu ya. Tidak hanya tridharma perguruan tinggi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nanti akan kita bahas di next slide. Tetapi pada intinya bahwa pelaksanaan pendidikan itu bukan hanya kita mengajar Bapak Ibu, tapi kita di situ ada membimbing, ada menguji, menyusun bahan ajar, tugas tambahan dan lain-lain. Lalu dalam penelitian pun kita ada publikasi karya, meraih hak cipta, menyusun buku referensi. Lalu dalam pengabdian pun kita terjun ke tengah masyarakat untuk memberikan manfaat sesuai rumpun keilmuan. Bahkan tidak jarang kita pun mengeluarkan materi untuk kita berikan dalam proses pengabdian kepada masyarakat itu sendiri. Sehingga pengorbanan yang kita berikan bukan hanya tenaga ataupun pikiran, tapi tidak jarang pun saya yakin Bapak Ibu dosen pun relate gitu ya, mengeluarkan materi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ini. Sehingga sudah sangat betul lah bahwa seorang dosen itu adalah menjadi garda terdepan dalam menyongsong Indonesia Emas seperti disampaikan di kolom komentar tadi ya, menjadi agen perubahan dalam menjadikan Indonesia ini berpendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu menjadi seorang dosen itu lagi-lagi bukan hanya sebagai melaksanakan tridharma saja, tapi lebih dari itu kita pun harus bisa bagaimana menjadikan perguruan tinggi tempat kita bernaung menjadi tempat perguruan tinggi yang mampu mampu memiliki daya saing dan keberlanjutan di dalamnya. Karena kita sebagai seorang dosen tentu tidak akan memiliki eksistensi sebagai seorang dosen apabila perguruan tinggi kita pun tidak didukung oleh peranan kita, tidak didukung oleh kontribusi kita. Karena bukan hanya pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tetapi banyak administrasi-administrasi juga yang harus kita lakukan. Nah, untuk menjadi seorang dosen dan mendalami peran kita sebagai seorang dosen, nggak bisa tuh kita hanya, saya hanya melaksanakan pengajar, saya hanya mau nulis aja, saya hanya mau PKM aja. Oh, nggak bisa. Karena di dalamnya harus ada kontribusi kita sebagai seorang dosen untuk melaksanakan tridharma yang nanti konteksnya kita harus bisa menjalankan tridharma itu dan berkontribusi dalam perguruan tinggi yang kita naungi. Nah, izin Bapak Ibu saya share screen terlebih dahulu. Nah, di sini ada beberapa indikator kinerja utama yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sebagian besar sudah memahami eh, indikator kinerja utama yang harus kita sama-sama pahami. Bapak Ibu sekalian, mengapa kita harus memahami ini gitu ya? Apa pentingnya? Maka Bapak Ibu, untuk mengharmonisasi antara peranan dosen dan juga keberlanjutan dari kampus tersebut, maka kita juga harus bisa berperan serta dalam pengembangan perguruan tinggi. Memang betul, Tridharma perguruan tinggi adalah menjadi salah satu tonggak utama peranan kita sebagai dosen, karena tertuang dalam Undang-Undang Guru dan Dosen 14 tahun 2005. Namun lebih daripada itu, kita harus juga bisa mendukung indikator kinerja utama sesuai dengan Kepmendikbud nomor 3 tahun 2001. Di situ kita lihat
indikator kinerja utama menjadi salah satu indikator penting dalam proses akreditasi dalam perguruan tinggi. Nah, nanti di situ peranan dosen sangat fundamental. Ada satu di situ lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Lalu mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan masyarakat atau rekognisi internasional, lalu program studi bekerja sama dengan mitra atau kelas dunia, lalu kelas yang kolaboratif dan inovatif, dan program studi berstandar internasional. Memang kalau kita lihat, di situ yang menjadi peranan secara langsung adalah IKU 3, 4, dan 5. Tapi Bapak Ibu sekalian, dengan kinerja yang Bapak Ibu berikan, maka IKU 1 sampai IKU 8 adalah peran kita sebagai seorang dosen. Kalau kita lihat lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak, maka di sini kita melihat ya ada kriteria 3 gitu ya terkait kemahasiswaan ya terkait masalah tracer study tentunya, maka kampus akan dikatakan baik apabila mahasiswa atau lulusannya mendapat pekerjaan yang layak. Sekarang pertanyaannya, bagaimana seorang mahasiswa bisa mendapatkan pekerjaan yang layak kalau kita sebagai seorang dosen tidak memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan yang terarah, memberikan pendidikan yang komprehensif dan sesuai dengan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Bapak Ibu dosen, kita sebagai seorang dosen dalam memberikan pengajaran tentu harus berpatokan pada rencana pembelajaran semester. Jangan sampai kita menafikan sebuah peranan kita sebagai pendidik karena kesibukan kita sebagai dosen meneliti, lalu tugas-tugas administrasi lainnya, maka kita melupakan peranan kita untuk mencerdaskan penerus generasi bangsa agar mahasiswa kita mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus. Ini dalam program MBKM, tentu teman-teman juga mungkin ada yang sudah menjadi dosen pembina dan seterusnya. Lalu dosen berkegiatan di luar kampus ini yang menjadi penting Bapak Ibu. Rekognisi menjadi salah satu indikator dalam menunjang kriteria 5 sumber daya manusia gitu Bapak Ibu ya. Dalam hal apa? Kriteria 4 sumber daya manusia untuk dalam hal menunjang bagaimana tenaga pendidik di suatu kampus. Semakin banyak rekognisi yang dimiliki oleh dosen-dosen dalam suatu perguruan tinggi, maka perguruan tinggi itu pun akan semakin bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang dosen dapat melakukan kegiatan di luar kampus itu semakin baik? Lalu apa hubungannya dengan peningkatan karir? Nah, Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi semakin tinggi intensitas seorang dosen melaksanakan sebuah kegiatan di luar kampus, berorganisasi, berafiliasi dengan asosiasi-asosiasi dan seterusnya, maka akan meningkatkan sebuah kolaborasi di sana. Semakin tinggi pula suatu kolaborasi akan meningkatkan pula produktivitas kita sebagai seorang dosen. Bukan hanya sekedar publikasi, tapi juga di situ ada sebuah jalinan kolaborasi lain, kerjasama tridharma perguruan tinggi lainnya. Mungkin nanti kita bisa bekerja sama dalam hal sebuah riset, dalam hal sebuah publikasi, dalam hal pengabdian, bahkan juga visiting profesor dan seterusnya. Maka dengan semakin banyak kita melaksanakan sebuah kegiatan di luar kampus, akan meningkatkan persentase kita sebagai seorang dosen untuk menjadi seorang profesional yang handal dalam sebagai seorang dosen tentunya. Lalu praktisi mengajar di luar dalam kampus. Nah, tentu dosen-dosen juga banyak yang menjadi seorang praktisi dan di sini banyak memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk bisa berkecimpung menjadi seorang visiting professor di beberapa kampus. Yang tentu ini akan meningkatkan juga value Bapak Ibu juga dalam hal peningkatan jabatan akademik dosen, juga meningkatkan value Bapak Ibu sekalian juga dalam brand awareness sebagai dosen di dunia akademik. Lalu selanjutnya Bapak Ibu, hasil kerja dosen yang digunakan oleh masyarakat. Nah, ini tentu ada sebuah kewajiban yang kita lakukan setiap semester gitu ya untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Tentu ada yang melaksanakan dalam tentu ini sesuai dengan bidang keahlian ya. Ada penyuluhan di kelurahan atau bahkan di tingkat masyarakat dan seterusnya. Nah, dari semua itu, maka kita akan melihat di situ IKU 6, 7, dan 8 akan mendukung kualitas kurikulum kita. Nah, nanti
kita sebagai seorang dosen pun harus bisa berkontribusi bagaimana menjadi seorang tim teachingnya, ya. Kompetensi bidang keilmuan kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan karir profesional kita dan juga keberlanjutan dari perguruan tinggi itu. Karena yakin Bapak Ibu, tidak akan mungkin bisa kita seorang dosen itu menjadi seorang yang profesional dan karir yang meningkat apabila juga tidak didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki kapabilitas dan juga kredibilitas serta keberlanjutan dari perguruan tinggi yang baik. Karena karir seorang dosen pun nanti akan menjadi bagus apabila perguruan tingginya bagus. Nah, perguruan tingginya bagus juga apabila kita sebagai SDM-nya pun bagus. Dimulai dari pelaksanaan dana perguruan tinggi. Maka perlu ada kesadaran yang luar biasa di antara kita untuk bagaimana mengembangkan perguruan tinggi kita, terutama program studi kita, agar ada sustainable, gitu ya, agar ada keberlanjutan dari perguruan tinggi atau program studi kita itu. Maka semua bergerak dari kita sebagai seorang dosen. Maka lagi-lagi saya ingin membrainstorming terlebih dahulu peranan kita nih. Peranan kita ini sebagai dosen itu apa? Gitu. Dalam perguruan tinggi, memang betul penelitian, pengabdian dan pendidikan, penelitian dan pengabdian. Tetapi jauh dari itu semua, lebih dalam dari itu semua, peranan kita sebagai dosen juga ada peranan kita untuk sama-sama memajukan perguruan tinggi kita masing-masing. Salah satunya dengan memahami IQ, indikator kinerja utama yang nantinya kita implementasikan dalam semua kinerja-kinerja yang bisa kita berikan. Nah, tentu ini ada program-program kerja yang dilakukan oleh masing-masing perguruan tinggi tentunya ya, fakultas atau dalam hal ini UPPS atau unit penyelenggara program studi. Ya, tetapi tentu kita harus bisa berperan aktif di sana. Kita harus bisa memberikan kontribusi positif untuk perguruan tinggi kita di situ. Agar apa? Agar semakin absolut perguruan tinggi kita, semakin bagus perguruan tinggi kita, maka tentu juga akan memberikan dampak positif bagi karir akademik kita sebagai seorang dosen. Seperti itu. Sebelum itu saya mau tanya dulu Ibu, saya sampai jam berapa? Tadi lupa nanya, maaf. Oke, sampai pukul 15, Bapak. Oh ya, udah nggak berasa ya tinggal 2. Ya, Sorry, oke. Oke, akan saya agak percepat dikit. Baik, ya. selanjutnya next. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keterampilan yang kita masuk ke subtema dasar yang harus dimiliki oleh dosen. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada interpersonal skill, mengenal pendekatan andragogi, penguasaan ilmu bidang keahlian, ini udah pasti banget ya. Lalu melek teknologi dan tidak kudis, kurap, dan kutil. Nah, kita bahas satu-satu nih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, interpersonal skill ada itu komunikasi yang baik ya. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan sejawat dosen, bagaimana kita menumbuhkan rasa empati kita sebagai seorang dosen, rasa empati kita kepada rekan kerja kita, empati kita kepada seorang mahasiswa, dan bagaimana empati kita terhadap perguruan tinggi yang kita naungi. Lalu bagaimana kita bisa juga melaksanakan sebuah manajemen konflik, lalu dapat mampu beradaptasi dan lain-lain. Maka interpersonal ini menjadi penting Bapak Ibu. Karena menurut saya interpersonal skill ini tidak hanya dibutuhkan dan wajib dimiliki bukan hanya oleh seorang dosen, tapi juga oleh semua profesi kalau menurut saya ya. Karena sebagus apapun kita dalam melaksanakan sebuah bidang keahlian keilmuan kita tanpa diiringi dengan interpersonal skill, kadang-kadang kita menurut Aristoteles kita kan zoon politikon ya, makhluk sosial ya, yang tidak bisa yang tidak bisa berdiri sendiri, yang tidak bisa hidup sendiri. Maka apalagi menjadi seorang dosen, tentu kita tidak bisa berdiri sendiri. Maka perlu ada yang namanya interaksi di sana, perlu yang namanya ada sosial. Maka kemampuan interpersonal skill itu menjadi salah satu indikator penting. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu membangun komunikasi yang baik, komunikasi yang positif antara sejawat. Nah, bagaimana juga kita bekerja, pasti ada yang namanya konflik tentu Bapak Ibu ya. Maka itu perlu ada manajemen konflik. Bagaimana kita harus tarik ulur sebuah emosi kita, bagaimana kita harus bisa mengedepankan tujuan kita sebagai pendidik, agar apa? Agar goal-goal tridharma kita itu berjalan.
Lalu selanjutnya, mengenal pendekatan andragogi. Bapak Ibu sekalian, ini tanpa bermaksud menggurui, tapi dalam pekerti pelatihan keterampilan instruksional, pekerti mungkin teman-teman ada yang sudah pekerti lah ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ini sebagai seorang dosen sedikit berbeda dengan guru yang konsep pemikirannya adalah pedagogi. Kita andragogi bagaimana mengajarkan maha dan siswa. Secara etimologis maha dan siswa, tinggi dan pelajar. Sehingga secara kedewasaan tentu perlu ada pendekatan-pendekatan khusus. Nah, maka kita harus bisa bagaimana menjadi seorang dosen, bukan hanya mendelivery materi, tapi membuat iklim yang kondusif dan dinamis di kelas itu. Bagaimana menggali potensi mahasiswa agar critical thinkingnya terasah. Ya, jadi tapi bukan juga berarti kita hanya memberikan diskusi yang dilepas gitu ya. Kalau dalam teori pendidikan ada namanya teori jigsaw gitu. Mungkin teman-teman pendidikan ini ada, izin kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi. Teori jigsaw yang bisa bagaimana membangun antara dosen dengan mahasiswa itu ada dua interaksi yang saling harmonis. Selanjutnya, penguasaan ilmu bidang keahlian. Nah, ini Bapak Ibu, mungkin kita punya bidang keilmuan yang berbeda ya. Kalau saya pribadi mungkin hukum, Bapak Ibu ada yang tadi saya lihat ada yang teknik, ada yang pendidikan, ada juga yang kimia, fisika, macam-macam tadi saya lihat ya, gelar-gelarnya Masya Allah. Maka eh, update ilmu itu penting banget Bapak Ibu. Kayak contoh saya kalau di hukum, maka regulasi, kebijakan itu sangat update gitu ya. Maka perlu ada yang namanya update knowledge serta skill untuk menunjang apa yang menjadi peranan kita sebagai seorang dosen, jangan sampai kita ketinggalan oleh mahasiswa yang masing-masing. Apalagi di era AI sekarang kita masuk ke melek teknologi di poin 1, 2, 3. Keempat, di melek teknologi, maka peranan AI di sini pun sangat penting sekali. Saya lihat di webinar dunia dosen sebelumnya ada terkait masalah pemanfaatan AI itu ya, bisa teman-teman lihat juga, ini luar biasa banget. Nah, saya tidak masuk terlalu fokus ke sana, cuman bagaimana kita sebagai seorang dosen bisa melek teknologi, menguasai Microsoft Office sudah pasti lah ya. Lalu juga kita harus memahami sistem-sistem. Jangan sampai kita nggak tahu apa itu Sinta, Google Scholar itu apa, bagaimana OJS itu apa, Sister apa. Jangan sampai kita tidak memahami itu. Karena kita nggak akan jauh-jauh nanti kita arahnya ke sana semuanya. Apalagi pemanfaatan AI. Nggak bisa kita batasi. Yang ada justru kita bagaimana serap itu dan kita arahkan menjadi pemanfaatan yang untuk meningkatkan produktivitas dan meningkatkan critical thinking kita. Maka sebagai seorang dosen pun melek teknologi itu sangat penting sekali. Menjadi salah satu keterampilan dasar juga yang harus dimiliki oleh dosen. Bukan hanya mungkin oleh dosen-dosen Gen Z, dosen milenial, tapi mungkin dosen-dosen Gen Boomers pun juga menurut saya penting sekali di era saat ini ya. Karena mahasiswa kita rata-rata kalau kita lihat pusat statistik gitu ya, rata-rata saat ini mahasiswa kita itu sudah di umur-umur Gen Z gitu ya, dan bahkan sudah ada yang di Gen Alpha gitu. Saya sedikit searching gitu ya, tapi tidak saya tampilkan. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di Badan Pusat Statistik kita, maka kita bisa melihat kayak masalah dunia pendidikan kita. Itu rata-rata usia mahasiswa aktif kita itu ya antara Gen Z dan Gen Alpha. Lalu selanjutnya tidak kudis, kurap, dan kutil. Nah ini agak sedikit menggelitik Bapak Ibu istilahnya ya. Ini istilah yang juga mungkin sedikit menggelitik gitu. Kurang disiplin. Nah tidak boleh Bapak Ibu. Sebagai seorang dosen itu nggak boleh kurang disiplin. Nggak boleh kurang rapi. Nggak boleh apa. Kita tidak bisa hanya bisa berpatokan pada konsep keilmuan apa namanya keilmuan bidang kalian semata, tetapi lebih daripada itu kita harus ada disiplin juga di situ. Bagaimana seorang dosen kita bisa harus masuk ke kelas tepat waktu, keluar juga tepat waktu. Lalu bagaimana kita juga bisa memberikan kurang rapi dalam hal ini, bagaimana kita seorang dosen kita harus rapi dalam penyusunan administrasi, juga harus teliti dalam hal juga melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Maka ini penting Bapak Ibu sekalian. Karena kalau kita kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti, akan memberikan afirmasi yang negatif terhadap segala every single day yang kita lakukan gitu. Maka kalau kita udah melaksanakannya itu setiap hari kurang disiplin, kurang rapi, kurang teliti, maka tentu rasa-rasanya sebagai dosen untuk meneruskan keberlanjutan produktivitas kita ke depannya akan sangat sulit. Maka kita perlu sebagai dosen
muda tentunya untuk bisa bagaimana melaksanakan Tridharma perguruan tinggi ini lebih disiplin, lebih rapih lagi, dan lebih teliti lagi. Selanjutnya, next. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada subpokok yang ketiga, strategi peningkatan kompetensi profesional sebagai seorang dosen. Nah, izin saya mau mengutip dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Maka Bapak Ibu, kalau kita melihat pasal 45 berbunyi sangat eksplisit sekali Bapak Ibu ya. Frasanya jelas, di mana seorang dosen itu harus memiliki kualifikasi akademik. Nah, artinya kita di sini minimal S2. Nah, berarti Bapak Ibu dosen tentu minimal semua S2, semua itu udah pasti. Nah, itu dosen minimalis gitu ya. Kita minimal S2. Lalu memiliki kompetensi. Nah, kompetensi ini apa? Kita nggak bisa menjadi seorang dosen kalau kita nggak punya kompetensi. Nah, kompetensi ini terdiri dari tiga kan. Ada skill, ada knowledge, dan ada attitude di sana. Nah, saya selalu, kadang di beberapa konten-konten saya menyampaikan terkait masalah attitude gitu ya. Bagaimana kita menyikapi seorang dosen yang tidak mengglorifikasikan profesi kita sehingga menganggap kita adalah sumber mutlak ilmu pengetahuan. Akhirnya apa? Kita merasa untouchable gitu, tidak tersentuh gitu terhadap segala problematika kehidupan akademik di kampus. Maka saya selalu dalam konten saya ingin mengedepankan sebuah nilai-nilai humanisme dan religiositas di situ sebagai seorang dosen. Karena kita sebagai seorang dosen bukan hanya memberikan delivery materi, tapi juga memberikan contoh. Karena ini undang-undang yang berbunyi Bapak Ibu, bukan siapa-siapa, bukan teori, bukan apa, tapi undang-undang. Artinya dalam undang-undang adalah secara normatif maka kita harus tunduk dan patuh kepada hukum positif yang ada. Ya, sebagai formal gazette atau hukum yang ada, kita harus bisa melihat bahwa kompetensi itu skill, knowledge, dan attitude. Dan harus ada attitude di situ sebagai seorang dosen. Nah, selanjutnya adalah sertifikat pendidik. Nah, ini sertifikat pendidik itu sertifikasi dosen Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum serdos, bukan berarti Bapak Ibu belum jadi dosen, tidak. Karena kami yakini kita paham birokrasi, teman-teman dosen mungkin juga nanti bisa lihat di website Dunia Dosen, saya juga suka membaca tuh syarat-syarat sertifikat Serdosmart seperti apa syarat-syaratnya, tips dan triknya seperti apa, itu udah lengkap banget tuh website duniadosen.com. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana menyiapkan, mensikapi teman-teman yang belum sertifikasi dosen. Lalu sehat jasmani dan rohani udah pasti banget, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak punya tujuan yang sama kita untuk memajukan pendidikan nasional, Bapak Ibu hanya memikirkan egosentris masing-masing, ya Bapak Ibu eh, ya maksud saya mungkin secara zohir gitu ya, secara badan Bapak Ibu dosen, tapi secara batin Bapak Ibu tidak menjadi dosen karena Bapak Ibu tidak memiliki tujuan untuk bisa bagaimana memajukan pendidikan nasional itu. Terlepas problematika yang ada ya Bapak Ibu ya. Nanti kita tidak masuk ke arah sana, tapi ini bagaimana kita melihat menyikapi undang-undang yang menerapkan bahwa dosen itu apa. Nah, selanjutnya jika kita sudah memahami apa itu, maka strategi peningkatannya adalah Bapak Ibu kita harus perlu adanya kolaboratif dan altruistik bersama sejawat internal ataupun eksternal melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Bapak Ibu, saya sedikit cerita Bapak Ibu ya. Saya itu kalau melakukan publikasi itu bukan hanya dosen-dosen internal. Saya ada teman-teman saya juga di beberapa kampus luar. Ada bahkan saya punya teman di Buton ya, di daerah Buton Buton mana Sulawesi ya. Saya takut salah ini. Kalimantan dapat Sulawesi, Buton. Kayak gitu ya. Nah, jadi macam-macam Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya tadi yang saya bahas sebelumnya? Bagaimana kita bisa berkegiatan di luar kampus? Maka dengan kita berkegiatan di luar kampus, maka kita akan mendapatkan insight yang banyak. Banyak berkenalan dengan profesor-profesor, banyak berkenalan dengan para doktor-doktor, para associate profesor. Maka kolaboratif dan altruistik ini menjadi salah satu strategi untuk bagaimana kita bisa meningkatkan strategi kita dalam peningkatan kompetensi dan profesionalisme kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus memiliki jiwa altruistik. Nah, jangan sampai kita memiliki sikap yang egois gitu ya. Kita hanya memikirkan diri sendiri. Bapak Ibu yakin kalau kami dalam visi kampus kami mengedepankan nilai-nilai humanisme dan religiositas. Religiositas dan humanisme. Maka kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri.
Kalaulah katakan misal kita sudah melaksanakan publikasi jurnal. Nah, kita harus bersama sejawat kita, kita harus lihat nih mana sejawat kita yang belum melaksanakan publikasi misalnya. Maka apa kendalanya? Ada yang belum melaporan BKD Sister misalnya. Apa kendalanya? Maka dengan hal-hal positif seperti itu, insya Allah Bapak Ibu, maka hal-hal positif pun akan kembali kepada kita. Ya ini saya agak sedikit memberikan penekanan nilai-nilai religiositas Bapak Ibu ya. Karena kita tentu tidak akan terlepas dari hal tersebut. Karena sebagai stat fundamental norm kita adalah Pancasila, maka sebuah nilai-nilai ilah-ilah keilahian itu tidak mungkin bisa kita lepaskan. Selanjutnya metode pembelajaran yang variatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, strategi yang paling mengajar itu, saya ini Bapak Ibu ini sharing juga. Saya pernah mengajar eh, mahasiswa yang dia ternyata profesor. Jadi beliau itu gelarnya udah berderet, tapi dia profesor, tapi dia mau ngambil sarjana hukumnya gitu. Dia sudah profesor, bahkan seorang dekan di kampus PTN, di salah satu kampus PTN. Ternyata dia mahasiswa saya, tapi beliau humble sekali, dia tidak menyampaikan bahwa dia seorang profesor, ya. Nah, artinya apa? Bahwa ternyata mahasiswa tuh bisa jadi dia lebih memiliki ilmu pengetahuan secara aplikatif di lapangan. Nah, maka kalau metode pembelajaran kita monoton gitu ya, metode ceramah aja, ya tentu kita akan merasa kita menjadi sumber mutlak ilmu pengetahuan jadinya. Padahal dengan memberikan metode yang variatif seperti studi kasus, diskusi, proyek, dan lain-lain, maka itu akan meningkatkan insight untuk kita sendiri juga untuk menambah bahan-bahan riset kita mungkin dari mahasiswa. Contoh misalnya lagi saya kalau kami dihukum gitu ya kan banyak juga mahasiswa kami itu yang bekerja di BPN. Ada mahasiswa kami juga yang bekerja di kantor notaris. Ada mahasiswa kami macam-macam lah. Nah, ada beberapa dosen yang ngajar hukum agraria misalnya. Nah, mahasiswa ternyata secara aplikatif di lapangan ternyata lebih aplikatif, lebih memahami. Karena dalam hukum kita mengenal ada yang namanya das solen dan dasen. Bagaimana normatifnya, bagaimana aplikatifnya. Nah, itu di kelas kita dinamis. Maka dengan melakukan metode pembelajaran yang variatif, bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk kita sebagai seorang dosen, tentunya untuk peningkatan tridharma kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tapi mungkin juga kalau di beberapa bidang keilmuan yang eksak, yang kayak teknik dan seterusnya, mungkin memiliki metode yang lain gitu ya. Akan tetapi tentu insight-insight, masukan-masukan, advice-advice itu pasti bisa kita dapatkan dimanapun, tanpa terkecuali dari mahasiswa. Karena kita yakini bahwa mahasiswa pun adalah merupakan seorang pelajar yang juga memiliki kedewasaan berpikir dan juga kompetensi yang mumpuni. Pemanfaatan teknologi. Nah, ini ada sinkronus, ada asinkronus. Teman-teman kita pernah mengalami ya di tahun pada saat era COVID tentu ya, kita di mana kita dipaksa untuk bisa berteknologi. Dulu kita nggak tahu itu apa namanya Google Meet, kita nggak tahu itu apa namanya Zoom. Seperti saat ini ada aplikasi Zoom, maka memudahkan kita untuk melakukan sebuah proses pembelajaran online. Lalu ada asinkronus, itu melalui LMS, Learning Model System. Bapak Ibu ya, tentu teman-teman di kampus-kampus lain memiliki semuanya. Dan ini Bapak Ibu pemanfaatan teknologi ini pun penting untuk bisa bagaimana peningkatan kita, strategi kita untuk menjadi seorang dosen yang profesional dan kompeten. Lalu kemampuan yang adaptif. Nah Bapak Ibu sekalian, ini penting banget Bapak Ibu ya. Kenapa? Saya mau cerita sedikit. Waktu itu tahun berapa ya? Waktu tahun 2020, saya waktu itu mengikuti Serdos yang belum Serdos Smart, yang masih istilahnya itu D3, D4 gitu ya, D5 gitu. Nah, itu saya mengikuti waktu menjelang akhir-akhir tuh, menjelang sebelum Serdos Smart di Global. Akhirnya saya lulus D3, D4-nya, cuma nggak masuk ke D5-nya karena gara-gara kuotanya, karena gelombang 2 tuh. Padahal nilai gabungannya udah masuk semua. Nah, ternyata berubah kebijakan tuh saat itu. Wah, kelimpungan tuh semua kan. Nah, kelimpungan karena apa? Ternyata perubahan drastis dari Serdos biasa ke Serdos Smart tahun 2021 awal ya kalau nggak salah tuh ya Ibu ya. Kalau nggak salah saya lupa tuh. 2001 ya. Harus ada pekertinya, TKDA dan TOEIC-nya passing grade masing-masing. Karena kalau yang sebelumnya bisa dikumulatifin ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu yang mungkin ingat gitu ya. Nah, kalau setelah Serdo Smart nggak bisa. Nah, ini ada perubahan-perubahan yang harus kita adaptasi nih, adaptif nih. Nah, akhirnya apa? Nah, bayangkan
kalau kita sebagai seorang dosen nggak memiliki kemampuan adaptif. Kita menyerah dengan kondisi, udah deh, harus pekerti dulu, gua harus bayar. Kan pekerti bayar Bapak Ibu ya. Udah gua nggak mau lah misalnya. Udah, saya nggak bisa serdos deh. Ya nggak bisa. Nggak akan maju karir kita. Nah, ini contoh saja sih ya, bahwa kita harus beradaptasi di situ dengan segala regulasi yang ada, baik regulasi internal ataupun eksternal. Pun demikian, baru kemarin tuh ya, sebelum Permendikbud 44 keluar tuh, yang katanya udah udah nggak ada in-passing lagi, udah nggak ada kenaikan pangkat lagi. Akhir tahun kemarin 2024 saya tuh udah ngajuin tuh mau naik pangkat gitu kan. Ternyata ditolak di BKD di sisternya karena menindaklanjuti Permendikbud 44 bla 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 bla. Dilalah ternyata berubah lagi. Awal tahun 2025 ternyata ditunda pengimplementasian Permendikbud tersebut. Benar Bapak Ibu ya? Benar ya? Ya, maka apa Bapak Ibu sekalian? Maka ternyata kita harus bisa beradaptasi lagi. Maka kita harus segera ajukan. Nah, maka kemampuan adaptif inilah yang harus kita sama-sama sebagai seorang dosen menyikapi itu dalam sebuah regulasi-regulasi yang ada. Lalu selanjutnya, kualifikasi akademik dan non-akademik yang sustainable. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memberikan menyampaikan kepada mahasiswa untuk mengedepankan novelty, kebaruan, update akademik, tapi kalau kita sendirinya pun tidak meningkatkan akademiknya kita sendiri. Baik non akademik secara kualifikasi akademik doktoral maupun uji kompetensi dan lain-lain. Kayak contoh, saya sendiri pun Bapak Ibu izin, saya pun juga ikut uji kompetensi di Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagai penyuluh anti korupsi. Ada juga sebagai asesor kompetensi. Jadi macam-macam tuh. Ada uji kompetensi untuk meningkatkan value kita, untuk memperluas hazanah keilmuan kita di sana. Maka jika demikian, maka kita sebagai seorang dosen dalam menyampaikan itu kepada seorang mahasiswa itu lebih komprehensif lah. Selanjutnya, memulai publikasi artikel, mempelajari sebuah sistem-sistem operasional jurnal sistem dan prosesnya. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ya konsep review double blind system, peer review prosesnya seperti apa. Maka itu menjadi penting. Apalagi sekarang untuk peningkatan jabatan akademik dosen itu jurnal artikel yang dipublis di jurnal yang kita ajukan untuk peningkatan JAD itu harus disertakan dengan korespondensinya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu operating OJS ini tidak mengetahui, tidak memahami gitu lah. Bapak ya memang demikian lah ya dinamika kita sebagai seorang dosen, tapi itu adalah sebuah keniscayaan. Lagi-lagi tadi sikap adaptif yang harus kita lakukan. Bayangkan dulu ada perubahan-perubahan kebijakan sebagai macam. Bahkan mungkin di masing-masing LLDikti, kalau saya di LLDikti 4, Jawa Barat dan Banten. Nah, itu pun juga syarat-syarat dalam pengajuan JAD kan ada penambahan-penambahan gitu ya. Kalau mau lektor syaratnya ini, nanti beberapa ke depan berubah lagi syaratnya seperti ini. Ya lebih lengkap perubahan-perubahan. Nah, inilah yang perlu kita harus sikapi bersama-sama agar jangan sampai kita menyerah gitu ya. Jangan sampai kita menyerah terhadap kondisi yang ada. Ini pas ya di terakhir Bapak Ibu sekalian, tips dan trik dosen muda dalam pengembangan karir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya mau sedikit bercerita saja sih ya. Sebenarnya kalau kita mau bercerita, kalau kita mau ditanya gitu ya, apa tips dan trik jadi dosen yang karirnya supaya cemerlang? Ya, jawabannya cuma satu sebenarnya Bapak Ibu. Ya publikasi gitu ya. Tapi apakah hanya publikasi hanya sederhana itu? Ternyata tidak. Coba kalau Bapak Ibu publikasi, tapi tidak diiringi dengan hal-hal lainnya. Nah, hal-hal lainnya itu apa? Karena untuk di dosen di Indonesia, tentu kita memahami ada yang namanya pengajuan peningkatan namanya jabatan akademik dosen, in passing, kalian non ASN gitu ya, lalu kenaikan pangkat dan seterusnya. Nah, ini harus perlu kita sikapi bersama. Yang pertama, mungkin di sini saya izin Bapak Ibu yang mungkin juga yang senior tanpa berlangsung menggurui gitu ya. Ini saya sharing saja. Ada atau mungkin di sini ada teman-teman yang dosen baru. Alhamdulillah di sini sudah ada
700 peserta ya, alhamdulillah banyak banget nih 700 peserta yang gabung di Zoom ini dari seluruh Indonesia. Mungkin ada dosen yang baru atau mungkin ada yang baru mau menjadi dosen. Maka ada beberapa langkah-langkah atau roadmap atau bahkan mungkin target tahunan yang harus kalian tetapkan gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengalir begitu saja menjadi seorang dosen. Pertama, tentu menjadi seorang dosen ya, saya nggak ngomong kalau harus NIDN, harus apa itu udah pasti lah ya, harus ada NIDN, NUPTK, dan seterusnya. Tapi anggap start mulainya kita sudah memiliki itu semua. Maka di tahun pertama, kita harus mengajar, gitu ya. Mengajar penuh beban kerja dosen. Jangan sampai kita ngajar tuh kayak kayak ngajar yang cuman sampingan gitu loh, yang kayak ngajar sekelas, dua kelas, udah selesai. Kita lebih mengedepankan karir atau mungkin bisnis kita di luar. Akhirnya apa? Akhirnya kompleksivitas dan komprehensif kita sebagai seorang dosen tidak mantap itu. Karena Bapak Ibu, kalau semakin kita mengajar lebih banyak, ya, tentu kita akan mendapatkan banyak insight di sana. Lalu memulai menulis jurnal. Nah, untuk bagi dosen-dosen baru ini sekali lagi saya izin untuk dosen-dosen yang senior. Nah, ini untuk dosen-dosen yang mungkin baru, saya nggak tahu yang mana dari 700-an peserta ini yang daftar, yang masuk. Nah, bisa mulai publikasi ya, publikasi dulu ya. Bapak Ibu gak usah terlalu muluk-muluk gitu ya. Kalau saya ngomong sekarang ngomongin Skopus, ngomongin internasional bereputasi, ngomongin Sinta 1, Sinta 2, saya yakin Bapak Ibu udah jiper duluan. Udah bawaannya udah malas duluan. Nah, kita sebagai dosen yang sudah lumayan lama berkecimpung di dunia dosen, kita harus bisa menyamakan persepsi dulu, memposisikan diri kita seperti saat kita waktu itu. Agar apa? Agar dosen-dosen muda ini memiliki start dan semangat yang mantap gitu. Sama halnya seperti kayak kita ke mahasiswa lah. Kan kalau kita ngelihat skripsi mahasiswa tuh kan bawaannya kayak mau maki-maki aja gitu ya. Padahal kita dulu juga kalau bikin skripsi gak belum bagus-bagus amat juga gitu kan, to be honest gitu ya. Ya nggak begitu. Nah, artinya kan kita harus juga bisa menyikapi itu ya. Tadi jiwa humanisme tadi yang saya sampaikan. Nah, maka Bapak Ibu dosen yang baru gitu ya, mulai bisa kita breakdown mulai dari mungkin tesis kita, gitu kita breakdown jadikan sebuah artikel lalu kita publish. Bisa mulai dari Sinta 6, 5, 4 gitu ya. Yang banyak di luaran sana, ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, nanti kiat-kiatnya publikasi sukses bagaimana? Nah, nanti ada webinar lanjutan tuh. Atau kalau lihat di YouTube lain tuh, nanti itu panjang lagi deh ceritanya tuh ya. Nah, saya kalau Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya Dunia Dosen tuh saya suka lihat juga tuh kiat-kiat publikasi apa gitu ya, Scopus atau pemanfaatan AI itu udah lengkap banget deh untuk lebih spesifik pembahasan webinarnya. Nah, selanjutnya pelaksanaan PKM. Nah, ini udah pasti banget. Nah, Bapak Ibu, ini nggak bisa kita kalau melaksanakan sendiri, kita harus kolaborasi. Lalu ikut seminar nasional ataupun internasional sebagai peserta atau mungkin kalau Bapak Ibu yang kampusnya cukup aktif melaksanakan penyelenggaraan seminar bisa juga menjadi panitia, itu kan bagian dari penunjang juga tuh. Lalu ikut pekerti. Nah, ini saran saya nih, kalau zaman saya dulu pekerti nggak wajib. Nah, sekarang wajib nih Bapak Ibu. Jadi pekerti apa? Pelatihan keterampilan instruksional. Nah, pekerti pun juga bukan pekerti internal di kampus Bapak Ibu. Tapi kalau kampus Bapak Ibu sudah diakui sih nggak masalah ya. Kalau contohnya kayak mungkin di UNY, UI, Unpas atau apalah, saya itu kan kampus banyak tuh ya. Lihat aja di Google banyak. Contoh ada tuh SK-nya tuh, kampus yang diakui pekertinya. Nah, itu ikuti, ya berbayar, tapi itu memang harus kita ikuti. Kalau enggak, Bapak Ibu sampai seumur hidup, sampai akhir hayat nggak bakal bisa meningkatkan karir Bapak Ibu sekalian, terutama masalah serdos. Karena ini akan ada sustainable nih, berkelanjutan seperti anak tangga yang harus kita lewati satu-satu. Nah, ini wajib nih pekerti ini. Nah, masuk ke tahun kedua, Bapak Ibu ajukan tuh JAD, jangan lama-lama. Di tahun kedua, Bapak Ibu sudah mengajar 2 semester, nanti ya. Bapak Ibu harus bisa memastikan bagaimana bisa Bapak Ibu meningkatkan JAD-nya. Kalau Bapak Ibu yang masih S2, dosen baru dan masih S2, itu ajukan ke AA. Bapak Ibu dosen baru tapi sudah sudah doktor, jangan mau ke AA lagi, langsung ke lektor saja. Jadi untuk peningkatan JAD itu JAD pertama ya, itu bisa langsung ke lektor. Nah, lalu sudah dapat JAD pertama, segera ajukan in-passing. Ini bagi teman-teman dosen yang non ASN. Karena kebetulan saya dosen non ASN Universitas Pamulang, maka ada yang namanya in-passing tuh di situ. Biar kita sama kayak PNS gitu.
gitu ya. Cuman kita nggak tahu deh ditukin kebagian atau enggak, wallahu alam ya. Nah, insya Allah lah rezeki mah nanti ada aja. Nah, oke, lanjut. Lalu ada persiapan mengikuti TOEP dan TKDA. Nah, ini penting banget. Nah, mungkin nanti ada webinar khusus nih dari dunia dosen. Kiat-kiat sukses untuk passing grade TOEP TKDA. Itu keren lagi tuh. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nyampe kapanpun kalau nggak passing grade TOEP dan TKDA-nya, nggak bakal bisa, nggak bakal eligible. Nah, jadi SERDOS itu penting untuk peningkatan JAD. Karena kalau TOEP dan TKDA-nya nggak passing grade, pekertinya belum, maka sampai kapanpun nggak akan eligible SERDOS. Kalau nggak SERDOS, ya nggak bisa jadi guru besar atau lektor kepala lah minimal gitu ya. Mungkin Bapak Ibu kalau misalnya kita ngomongin guru besar, profesor mungkin terlalu muluk-muluk, tapi bisa mungkin step by step pemikiran kita. Jadi konstruksi berpikir, mungkin tujuan cita-cita kita, ya guru besar. Tapi konstruksi berpikir kita jangan langsung OTW ke guru besar KUM 850, mabok bawaan yang pikirannya. Selalu santai, asisten ahli 150 dulu, nikmati prosesnya, nanti naik lagi lektor 200. Itu kalau kayak gitu lama-lama nggak berasa, tahu-tahu oh di tahun ketiga keempat lah saya udah lektor. Nah kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, seiring perjalanannya waktu di setiap semester, ini yang paling penting yang tadi saya sampaikan di awal, nggak boleh kutil, nggak boleh kurap, nggak boleh kudis, nggak boleh kurang teliti, nggak boleh kurang disiplin, nggak boleh kurang rapi. Bapak Ibu, kalau setiap semesternya aja udah nggak rapi, saya yakin nanti di akhir di perjalanan kehidupan every single day ke depan nanti Bapak Ibu akan keberatan nanti. Itu Bapak Ibu ya. Ini saya Bapak Ibu mungkin udah paham ya. Ada folder A, B, C, D. Ini untuk folder A dalam pengisian peningkatan jabatan akademik saja itu kan banyak banget Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu paham lah ya. Ada nanti ada surat tugas SK rektornya, ada surat tugas ngajar dari kaprodinya, ada absensi, ada nilai absen, nilai absen, nilai absen, nilai. Wah, itu administrasi banyak banget. Nah, kalau mungkin ada di beberapa kampus yang mungkin sudah disiapkan oleh beberapa tim-tim khusus gitu ya. Tapi saya yakin juga di banyak kampus juga kita siapkan mandiri sebagai dosen. Mempersiapkan folder-folder itu secara rapi. Kita ngajar semester ini selesai. Nah, kayak sekarang nih, kan akhir semester nih. Nah, kita harus disiapkan rapikan nih. Kinerja semester ganjil ini kita udah apa nih? Udah ngajar, masukin. Nah, kalau saya kayak sekarang saya kan sedang menuju ke lektor kepala nih. Nah, saya dari tahun 2022, saya folder A, B, C, D udah mulai keisi tuh dari 2022. Ini kan tahun 2024 nih. Saya dari 2025. Nah, dari 2022 saya lektor, itu folder OTW ke lektor kepala udah dibikin. Ini kan insya Allah ini sebagai doa juga kan. Jadi istilahnya kumnya belum dapat, tapi itu di folder di laptop dan kita bikin aja gitu. Folder A, B, C, D-nya. Nanti tiap semester masukin tuh file-filenya rapiin satu. Nanti publikasi semester ini masukin di folder B. PKM semester ini masukin di folder C. Lalu seminar-seminar masukin di folder D. Maka lama-lama nggak sadar kita tiap semester sudah banyak. Nah, ini yang juga kadang banyak terlalaikan. Bahkan mau ke guru besar ataupun lektor kepala pun banyak yang tertunda. Itu bukan karena beliau nggak capable secara kompetensi. Nggak, tapi karena administrasi. Mungkin saya ada apa namanya, ada pengukuhan guru besar, saya nggak mau sebut namanya, pengukuhan guru besar. Beliau lektor kepalanya cukup lama sekali, bertahun-tahun menuju ke guru besar, ke GB-nya. Ternyata ternyata begitu masuk kepada eh, ke guru besar, dia sudah langsung GB KUM 1000. Nah, padahal dimulai dari lektor kepala. Artinya apa? Secara kredit, saya yakin Bapak Ibu dosen mah udah banyak semua. Tapi ini yang menjadi apa, administrasi yang juga nggak kalah pentingnya gitu ya. Jadi kita meningkatkan kompetensi kita penting, meningkatkan publikasi kita penting, tapi juga tertib administrasi juga nggak kalah pentingnya. Karena kalau enggak, mustahil karir kita bisa meningkat gitu. Maka lalu yang terakhir ini adalah tertib lapor BKD Sister ya. Maka Bapak Ibu di era di era apa, era digital saat ini, maka pengajuan, kalau zaman saya waktu itu pengajuan JAD itu tidak harus laporan BKD-nya memenuhi gitu ya. Jadi kalau zaman waktu itu BKD Sister itu hanya diisi oleh teman-teman dosen yang sudah serdos aja. Tapi sekarang kan harus semua yang belum serdos ataupun yang sudah serdos. Nah, sekarang BKD sistem ini sebuah keniscayaan. Bapak Ibu bayangin, jangan sampai Bapak Ibu KUM udah banyak,
tapi nggak bisa ngajuin JEDF cuma perkara sepele gara-gara BKD sisanya nggak memenuhi, tidak memenuhi. Nah, kan ini menjadi sebuah eh, problematika ya. Di satu sisi secara kemampuan kita ini layak untuk naik jabatan akademik, tapi di satu sisi ada administrasi yang kita juga mungkin belum tertib di sana. Nah, maka disitulah pentingnya untuk kita bagaimana tertib administrasi. Maka lagi-lagi Bapak Ibu sekalian, menjadi seorang dosen, tertib administrasi itu menjadi sangat penting sekali. Next, maka singkat cerita, menjadi dosen bukan hanya mengajar, meneliti, mengabdi, namun lebih. Bapak Ibu, pelan dulu ya. Lagi Zoom bentar. Maka menjadi dosen bukan hanya mengajar, meneliti, dan mengabdi, namun lebih daripada itu. Menjadi seorang dosen harus bisa memberikan contoh yang baik bagi mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan agar memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Guru dan Dosen tadi. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan insight positif untuk teman-teman sejawat. Eh, saya kembalikan kepada Ibu Rida, dunia dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.